17 tahun kemudian. "Nek, Bu, Gio berangkat dulu," teriak seorang pemuda yang sedang menggendong tas ransel melangkah menuju pintu keluar. Langkahnya tiba-tiba terhenti mendengar suara dari Elin dari dalam kamar. "Tunggu dulu anak muda, apa kamu tidak mau menyalin nenek sebelum kamu pergi?" "Maaf Nek, Gio sampai lupa," balas Gio menghentikan langkahnya dan mendekati Elin. "Tidak terasa, kamu kini sudah dewasa dan kamu semakin tampan. Semoga Allah selalu melindungimu dan menghapus penderitaanmu bersama ibumu." Elin mengelus pucuk kepala Gio. "Makasih Nek, semoga nenek juga diberi umur panjang dan kesehatan. Amin. Ngomong-ngomong, ibu kemana ya Nek? Sedari tadi Gio tidak melihatnya." "Ibumu sedang keluar, katanya mau menemui seseorang." "Seseorang?" Gio sedikit heran karena tidak biasanya Melati membuka diri pada orang. "Iya, seseorang. Memangnya kamu mau ibumu ketemu dengan hantu seperti dalam dongeng yang sering nenek ceritakan padamu?" Elin memasang wajah seramnya. "Nenek ini gak ada manis-manisnya pada cucu sendiri. Kalau begitu, Gio pamit dulu. Gio mau nyari kerja. Doain semoga ada perusahaan atau toko yang mau menerima Gio kerja. Pasti nenek doain. Jaga diri baik-baik dan jangan lupa cepat pulang." "Iya Nek." Gio menyalin tangan Elin. Sepeninggalan Gio, handphone Elin bergetar lalu berbunyi, yang saat itu posisinya ada di atas meja ruang tamu. "Iya, sebentar." "Iya, Melati, ada apa? Boleh tidak ibu datang ke sini menemani Melati bertemu seseorang?" balas Melati dari dalam handphone. "Seseorang? Ganteng tidak? Manis tidak?" tanya Elin sedikit genit. "Tidak tahu Bu, Melati saja belum pernah melihatnya." "Tidak jadi kalau begitu. Ibu maunya ketemu orang ganteng saja hari ini." "Ibu?" Suara Melati sedikit meninggi hingga membuat Elin menjauhkan telinganya dari handphone genggamnya. Iya, baiklah. Kirim alamatnya nanti ibu ke sana." Elin yang pura-pura kesal. "Bukan nanti Bu, tapi sekarang." Melati kirim lewat via SMS saja. Setelah memutuskan sambungan telepon mereka, Elin langsung berangkat menggunakan taksi online yang dipesannya melalui aplikasi sesuai dengan alamat yang dikirim oleh Melati. "Melati, apa benar ini alamatnya?" tanya Elin yang saat itu sudah berdiri di samping Melati. "Iya Bu, benar kok. Coba kamu periksa lagi, siapa tahu kamu salah." Elin memperhatikan dengan saksama rumah mewah yang berdiri kokoh di depan mereka. "Sudah benar kok Bu, ayo kita ke pos penjagaan itu." Melati menarik tangan Elin yang masih terlihat bengong memperhatikan rumah mewah itu. Mereka berdua mendekati pos jaga yang berada tepat di samping pagar bagian dalam bangunan tersebut. "Permisi Pak, boleh kami tanya?" tanya Melati pada penjaga yang sedang asyik mendengarkan musik melalui handphone miliknya. "Boleh. Ibu mau tanya apa?" balas sang penjaga sembari berdiri. "Apa benar ini kediaman Tuan Saga? Kalau betul, apa kami boleh bertemu dengan beliau?" "Benar sekali. Apa ibu sudah ada janji sebelumnya dengan beliau?" "Belum Pak. Tolong katakan pada beliau bahwa cucu Nyonya Thalia ingin bertemu dengannya." Mendengar nama Thalia, sang penjaga langsung kaget dan mengiyakan ucapan Melati. "Baik Nyonya, tunggu sebentar.
Sang penjaga segera berlari masuk ke dalam pekarangan rumah besar itu. Tidak lama kemudian kembali sang penjaga datang menghampiri mereka. "Nyonya-nyonya, silakan masuk. Tuan Saga sudah menunggu kalian di dalam." "Terima kasih." Di dalam ruangan yang sangat luas dan megah, yang dihiasi lukisan-lukisan mahal dan dekorasi ala-ala Eropa, berdiri seorang pria tinggi besar berkulit putih dan tampan. Kalau dilihat dari wajahnya, usia pria tampan itu tidak jauh beda dengan usia Melati. "Selamat siang, Tuan. Apa kami boleh bertemu dengan Tuan Saga?" "Saya sendiri orangnya. Apa ada bisa saya bantu?" Saga yang masih berdiri mematung memperhatikan rias wajah Melati. Melati langsung membuka tas miliknya dan memberikan sebuah surat usang pada Saga. "Astaga, apa dia orangnya yang selama ini aku tunggu-tunggu?" Saga menatap lekat wajah cantik Melati yang sedikit terlihat gugup. "Ada apa Tuan menatap anak saya seperti itu?" Elin sedikit maju. Maaf, tidak ada maksud apa-apa, Nyonya. Silakan kalian duduk." "Nyonya Melati, cucu menantu dari Nyonya Thalia, bukan?" "Benar, saya orangnya. Maaf Tuan, panggil saja Melati." "Baiklah Melati, aku akan menjelaskan semua wasiat yang Nenek Thalia percayakan padaku. Butuh waktu 60 menit untuk Saga menjelaskan semua dari A sampai Z kepada Melati, dan sesekali Saga terlihat mencuri pandang padanya." Melati benar-benar tidak percaya. Ternyata warisan yang diberikan Nenek Thalia padanya sangat banyak. 50% dari saham perusahaan Thalia Group adalah miliknya. Setelah kepergian Melati dan Eli, Saga masuk ke dalam ruang kerjanya. Saga terlihat tersenyum-senyum sendiri. Baru kali ini dia merasa sangat bahagia bertemu seorang perempuan setelah kematian yang menimpa istri tercintanya. Saga kemudian duduk di kursi kerjanya. Melati, namanya si cantik orangnya. Kenapa wajahnya dan namanya selalu ada di ingatanku? Saga tersenyum malu seperti orang yang sedang jatuh hati. Saya keluar dari dalam ruangan kerjanya dan menuju ke arah kamar. Tubuh besarnya digulingkan ke sana kemari di atas pembaringan seperti anak baru gede yang lagi kasmaran. Kenapa perempuan secantik dan sebaik Melati disia-siakan oleh Adnan? Pertanyaan demi pertanyaan muncul di hati Saga. Sejak istrinya meninggal, Saga tidak pernah lagi terlihat menggandeng atau memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, walau banyak wanita yang mengejarnya selama ini. Tetapi tetap saja hanya Mawar, almarhumah istrinya, yang selalu terpatri di dalam sanubarinya. Mawar meninggal bersama bayinya dalam proses persalinan. Saga sangat menyayangi Mawar. Apapun keinginan Mawar pasti dipenuhi, apalagi setelah menunggu hampir 5 tahun baru Mawar hamil. Tapi sayang, Mawar meninggal dalam situasi yang tidak diinginkannya. Itulah yang membuat Saga sampai saat ini belum mencari pengganti Mawar karena terlalu sayangnya dia pada almarhum istrinya itu. Di usianya menginjak 40 tahun, tidak membuat ketampanan memudar. Selain itu, Saga juga adalah seorang duda yang sangat kaya. Wajar saja banyak wanita yang ingin menjadi pendampingnya. Saga adalah CEO di sebuah perusahaan besar yang bernama Saga Group. Perusahaan bukan hanya dalam negeri saja. Saya juga memiliki perusahaan di luar negeri, Eropa dan Asia. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perminyakan membuat perusahaan ini menjadi incaran para investor asing. Walaupun tidak sebesar Thalia Group, tapi perusahaan yang dipimpin Saga tidak bisa ditekan dari perusahaan-perusahaan besar manapun. Saga dan Adnan masih saudara. Tommy, kakek Saga, adalah saudara dari Thalia. Hubungan mereka renggang
karena ulah Raka, ayah dari Adnan yang ingin menguasai seluruh harta dari buyut mereka itu. Setelah kerenggangan dan perebutan harta warisan, ayah dan ibu Saga meninggal secara misterius di sebuah kamar hotel yang hingga sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Kasusnya sudah ditutup rapat-rapat oleh kepolisian dan media. Itulah yang membuat kenapa Saga sedingin salju pada keluarga Raka. Di antara Saga dan Adnan, Saga lebih jauh di atas segalanya. Saga mengembangkan bisnis ayahnya dari usia 20 tahun karena pada saat itu perusahaan dalam keadaan terpuruk dan hampir bangkrut. Terpaksa Saga sebagai anak tunggal harus mengorbankan masa mudanya untuk terjun di perusahaan milik keluarganya itu. Dengan skill dan kemampuan yang dimiliki, maka dengan cepat perusahaan ayahnya berkembang pesat hingga saat ini. Sementara Adnan hanya mengembangkan perusahaan keluarganya yang memang sudah nomor satu di Eropa dan Asia. Kembali lagi kita ke Abraham yang masih tersenyum-senyum sendiri mengingat wajah manis Melati. Tidak, aku tidak boleh jatuh cinta. Hatiku telah terbawa oleh mawar ke surga. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi mawar di hati ini. Sebaiknya aku mandi agar ingatanku tidak terus-menerus ke wanita itu. Aku bisa-bisa kacau karenanya. Saga bangun dari tempat tidur dan melangkah ke arah kamar mandi.